sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 383, di mana pada chapter kemarin ada flashback pertarungan di area kurungan Gigantomachia dan akhirnya dimenangkan oleh pihak hero. Namun seperti biasa ada hal-hal yang belum kita bahas secara detail, seperti satu quirk baru Machia yang terungkap, kemudian fenomena yang terjadi pada Acidomina dan lain sebagainya. So untuk itu akan kita bahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Quirk Dog. Jadi di chapter kali ini terungkap kalau Machia yang segede gaban ternyata memiliki satu quirk lagi, yakni Quirk Dog atau quirk anjing. Quirk ini sebenarnya telah lama diungkap dan menjadi quirk keempat yang diketahui dimiliki oleh Machia. Namun baru di chapter 383 ini lebih disinggung, sebab dari Quirk Dog inilah yang nampaknya membuat Machia memiliki kekuatan demikian, begitupun sifatnya. So, apa kekuatan Quirk Dog yang Machia aplikasikan pada dirinya sendiri? Sejauh ini yang dapat kita lihat adalah Machia dapat memiliki kemampuan penciuman seperti layaknya hewan anjing pada umumnya. Namun karena Quirk Dog-nya ini terbilang adalah quirk mutan, maka kekuatan penciuman Machia adalah kekuatan penciuman anjing super. Sehingga bahkan dari jarak yang sangat jauh melewati beberapa kota sekalipun, Machia dapat mencium bau targetnya. Ditambah lagi, Machia dapat mencium bau quirk yang bahkan bau quirk itu sendiri adalah bau yang tak dapat teridentifikasi oleh manusia biasa yang tak memiliki Quirk Dog. Kemudian juga Machia dapat memiliki kekuatan pendengaran super berkat Quirk Dog ini. Alhasil Machia memiliki pendengaran yang sangat tajam apabila dia diperintah, dengan catatan yang memerintah dia adalah All For One atau Shigaraki. Tapi tetap saja karena pendengaran super ini jugalah yang membuat Machia mudah dicuci otaknya oleh Shinso. Dan terakhir adalah Machia memiliki sifat bawaan anjing itu sendiri, di mana kita tahu hewan anjing adalah hewan yang patuh dan setia serta ganas tentunya. Sehingga tak heran Machia bisa memiliki sifat yang sama seperti hewan anjing pada umumnya, di mana Machia setia pada All For One, patuh, dan juga ganas apabila merasa sedang terancam. So, sebenarnya pemilik Quirk Dog di My Hero Academia ini ada satu lagi, yakni Hound Dog, si guru BK dari sekolah Yue. Di mana Quirk Dog yang Hound Dog miliki sama persis dengan Quirk Dog yang dimiliki oleh Machia. Lantas, apakah ada yang disembunyikan oleh Hound Dog? Atau memang Quirk Dog milik Machia ini adalah quirk yang kebetulan serupa dengan quirk milik Hound Dog? Tapi ini semua tergantung pada implementasi Quirk Dog, yang mana Machia memakai Quirk Dog untuk melayani All For One, sedangkan Hound Dog memakai Quirk Dog untuk aktivitasnya sebagai pro hero. Anyway, saya menduga kalau Quirk Dog pada Machia adalah quirk yang diberikan, bukan quirk yang murni dimiliki oleh Machia. Sebab penampilan tubuh Machia cukup jauh dari penampilan hewan anjing pada umumnya. Berbeda dengan Hound Dog yang benar-benar memiliki fisik manusia anjing secara keseluruhan. Mina menghadapi Machia sudah 3 kali. Saya baru menyadari bahwa Mina ternyata sudah menghadapi Machia sebanyak 3 kali di berbagai kesempatan. Dan ya, Machia adalah villain pertama yang Mina hadapi selama dia hidup. Sehingga secara tidak langsung, Machia jugalah yang menjadi salah satu motivasi Mina sehingga dia ingin menjadi pro hero. Lantas, kapan saja momen Mina berhadapan dengan Machia? Jadi pertemuan pertama Mina dengan Machia adalah pada saat masih SMP. Saat itu posisinya teman-teman Mina sedang diintimidasi oleh Machia yang tengah mencari All For One. Melihat temannya dalam bahaya, Mina pun datang dan langsung mengarahkan Machia ke suatu tempat. Dan tempat tersebut ternyata menuju ke kantor polisi. Dari situlah pertama kali Mina bertemu dengan Machia. Kemudian pertemuan kedua adalah pada saat di Perang Paranormal Liberation. Pada saat itu Mina bersiap untuk menangani gemuruh Machia dengan quirk asamnya. Namun Mina gagal karena dia tidak cukup berani untuk menghadapi traumanya pada Machia saat masih SMP. Alhasil Mina gagal menghadapi Machia pada saat itu. Dan pertemuan ketiga Mina berhasil menghadapi Machia dengan kekuatan penuhnya, yang mana dengan kekuatan Achievement Alma, Mina dapat membuat jari Machia melepuh hingga menyisakan tulang belulang. Dan dari pertemuan ketiga inilah Mina berhasil mengalahkan traumanya sendiri pada Machia. Dan berkat aksi Mina jugalah Mount Lady bisa selamat dari gebukan Machia. Anomali Mina. Sekali lagi di chapter ini Bang Hori menunjukkan kita soal anomali pada tubuh seorang antropomorfik, atau dalam hal ini adalah manusia yang bertubuh mutan namun memiliki quirk yang non-mutan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Oke, di chapter ini menunjukkan Mina yang mata dan kulitnya memudar setelah mengerahkan kekuatan maksimalnya, yang mana mata Mina yang tadinya hitam kini memutih, kulit mutan Mina yang tadinya pink juga ikut memutih, dan tanduk Mina yang sebelumnya melingkar tiba-tiba saja menjadi lurus seakan Mina telah menjadi sosok yang lain. Kemudian setelah itu tubuh Mina berangsur-angsur pulih seperti semula. Lantas apa yang terjadi pada Mina sebenarnya? Well, bisa jadi ini adalah efek yang ditimbulkan pada seseorang yang bertubuh mutan,
yang apabila telah mengerahkan quirknya sampai ke tingkat maksimal, yang mana tubuh mutannya akan bermetamorfosis ke bentuk lain sebagai akibat dari quirknya yang digunakan dengan kapasitas tinggi. Kasus seperti Mina ini dapat kita temui pada Eri-chan dan Koda, di mana Eri-chan saat menggunakan rewind maka tanduknya akan berubah ukuran, dan Koda saat memakai Uni-Voice dengan kapasitas tinggi maka tanduknya akan bercabang seperti mahkota. Padahal kedua orang yang telah disebutkan tadi tidak memiliki quirk mutan, melainkan hanya memiliki tubuh antropomorfik atau tubuh mutan akibat dari orang tua mereka yang mungkin adalah seorang mutan. So, fenomena yang terjadi pada Mina dapat dipastikan adalah kondisi defense yang terjadi pada tubuh mutan. Sekaligus kondisi ini sebagai pertanda kalau quirknya telah digunakan dengan tingkat force yang tinggi. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.